udah ada peluncurannya nih, launchingnya gitu mungkin ya tadi. Mungkin apa sih pesan yang ingin disampaikan itu kepada pemirsa? Pesannya sebetulnya ini dilakukan oleh BCA, tapi pesan ini berlaku bahwa sekarang bagaimana kejahatan lewat online itu kan amat sangat gila. Bahkan mungkin ketika ada berita masuk, cuman ini di mana ya? Itu seolah-olah dia kenal kita dan minta diklik fotonya seolah-olah gitu. Itu data kita bisa dikuras. Jadi sedemikian parahnya penipuan-penipuan online ini sehingga BCA mempunyai inisiasi untuk mendidik kita semua. Nah kebetulan kok ada kata-kata don't know gitu. Kalau lu nggak tahu, kasih no. Ya kasih tidak, gitu. Kasih tidak sehingga kalau lo nggak tahu ya hilangin aja, nggak usah diklik, pikir dulu makanya. Tapi keluarga atau pemilu sendiri pernah nggak sih ada yang ngalamin seperti itu menerima pesan? Aku tuh mungkin karena bodoh ya. Sejujurnya aku tuh takut. Makanya teman-teman, lu punya handphone tapi lu jarang bener. Aku tuh di rumah malam gitu baru iseng aku buka, ada berita ini. Jadi kadang-kadang suka ketinggalan berita, ada orang nikah, ada orang meninggal, mohon maaf. Wah kadang-kadang ketinggalan berita tuh gara-gara itu aku takut. Ada beberapa peristiwa yang membuat aku takut. Salah satunya mungkin Om Indro juga tadi beberapa waktu belakangan ini kan memang dunia sinetron juga sempat terbuka karena salah satu teman Om Indro juga kayak Kiki Makmala meninggal ya. Gimana Om, maksudnya itu kemarin sejujurnya saya udah telat, nggak dari pagi, udah gitu saya cari berita di mana-mana tertutup, termasuk pada keluarga segala macam. Bahkan saya pengen punya alamat sama mau cuman kirim kembang lah kalau saya nggak bisa. Ya kebetulan kan saya juga lagi sibuk ini nih, kayak gitu. Juga nggak bisa, bahkan ada simpatik sih. Kalau mau memberikan perhatian ke anak yatim, dan saya lakukan itu atas nama Kiki. Kayak gitu saya kirimkan uang karangan rumah itu ke keluarga. Iya, ke yatim, bukan yatim piatu, malah saya kirimkan ke Yayasan Pita Kuning. Tapi Om Indro maksudnya kan ini satu persatu nih teman-teman, apalagi kemarin almarhumah Kiki atau mendiang Kiki kan meninggal karena sakit juga. Satu persatu teman-teman meninggalkan karena suka ada rasa takut nggak sih Om sebenarnya? Atau gimana? Atau saya tuh orangnya easy going. Saya sadar betul suatu saat saya juga akan dipanggil. Saya cuma lagi dicoba, lagi lo tobat lo, gitu kan, lo banyak dosa lo, mungkin seperti itu gitu. Jadi, tapi saya takut, pasti ada takut, bagaimanapun juga takut. Saya punya keluarga, saya nggak tahu saya buat apa nanti keluarga saya akan survive gitu, sepeninggal saya gitu. Ya saya hanya berusaha untuk yakin aja bahwa Tuhan menyertai mereka, itu aja sih. Tapi kalau dibilang takut, secara manusiawi takut lah. Kalau sampai orang yang mungkin udah ajengan, udah lama, mungkin udah nggak takut mati kan. Tapi sejauh ini menurut Om Indro sendiri di umur yang udah kepala 6 nih, ada lagi nggak sih hal yang masih pengen dicapai atau sejauh ini udah puas aja gitu? Gini. Saya hanya pengen berbuat baik. Makanya yang mendasari kenapa saya terima. Betapa Tuhan masih memberikan dono dan kasino yang udah nggak ada, dipakai namanya untuk berbuat baik, untuk mencegah orang-orang kena tipu. Itu kan berbuat baik. Itu sih sebetulnya yang kepingin saya di sisa umur saya, katakanlah gini, ibadah seberapa hebat sih saya ibadah, ya kan? Ya saya berusaha 5 waktu, saya berusaha doa, saya berusaha sholat tobat, sholat hajat, sholat semualah yang bisa saya lakukan. Tapi gini, benarkah itu menjamin saya untuk? Yang paling gampang adalah berbuat baik, karena berbuat baik pun ada hadisnya itu, berbuat baik pun itu mengurangi dosa, kayak gitu ya. Jadi apa yang saya lakukan, saya nggak bertele-tele, saya berbuat baik aja lah dulu. Insya Allah dengan berbuat baik saya juga semakin memperbaiki ibadah saya. Ya karena bagaimanapun juga kan, mohon maaf kalau saya salah,
nggak ada akhirat dunia, semua kata-katanya dunia akhirat. Ya kan? Tapi pernah nggak sih Om Kan Indro, jadi berarti dunia dulu kita selamatkan kan? mungkin Ya dengan berbuat baik. mungkin Om Indro pernah berbuat baik nih, tapi justru feedbacknya nggak sesuai dengan orang-orang, itu feedbacknya ternyata nggak sesuai dengan harapan. Pernah nggak Om mengalami hal itu? Lupa ya, saya mungkin pernah lah, pasti orang nggak pernah kan perbuatan baik seseorang. Katakanlah nih, saya mengkritisi sesuatu yang menurut saya nggak benar. Tapi orang menanggapinya, alah lu ngomong ya, dulu begini-begini misalnya. Orang itu juga nggak tahu kita ya. Siapa yang tahu Warkop dulu juga dicekal tegah tangkal sama pemerintah zaman dulu, direpresif oleh pemerintah zaman dulu. Kenapa? Ya karena kita mengkritisi apa yang perlu kita kritisi. Bukan berarti saya suka Jokowi, saya nggak bisa kritisi dia. Enggak dong, gitu kan. Ya naif banget kalau cuma suka doang, itu berarti lu belum mengerti. Gini, saya berjuang untuk anak cucu saya dan untuk anak cucu sebagian besar bangsa ini, bukan anak cucu saya pribadi. Saya nggak mengusahakan anak cucu saya menjadi apa konglomerat, saya nggak begitu mengusahakan anak cucu saya jadi pegawai politik apa segala macam, enggak. Tapi saya memilih seseorang untuk anak cucu saya. Saya mengkritisi seseorang untuk anak cucu saya. Kalau dulu zaman kami berjuang, Ampera, amanat penderitaan rakyat, kayak gitu. Itu dasarnya. Om Indro mungkin di tengah-tengah kesibukannya kan udah mulai padat juga nih Om Indro. Gimana sih cara menjaga kesehatan sendiri gitu kan? Mengingat Kahada kan kayaknya survive banget nih buat almarhum. Sekarang Kahada over banget nggak sih sama Om Indro sendiri gitu? Agak sih, agak sih. Tapi saya pikir semua anak saya ya, kebetulan yang terekspos kan ada. Iya. Harley dan Iput sama. Jadi gini, dia selalu memperhatikan kesehatan saya. Sementara saya punya sendiri mengenai kesehatan. Tips buat saya kesehatan itu 4. 1, asupan makanannya. Nah saya termasuk orang yang asupannya sembarangan. Harus diimbangi dengan pengeluaran. Ya kan, ya keringat, ya mau BAB, ya pipis, itu penting loh. Jangan dianggap ini. Kemudian istirahat. Nah, saya orang yang susah istirahat. Kelihatan orang-orang selalu bilang, kelihatan mata lo bawahnya hitam, kelihatan susah tidur. Dan kelima, olahraga. Itu urutannya kayak gitu. Nah, itu yang saya lakukan. Kemarin selama pandemi, jujur saya olahraga enggak. Sekarang udah mulai lagi kayak gitu. Nah, itu sih yang saya lakukan. Makanya saya juga nggak pengen takabur. Lu sehat loh, berusaha lah. Saya nggak tahu kesehatan. Kenapa saya ngomong gitu? Kadang-kadang saya, alhamdulillah ya sehat. Ya insya Allah. Karena menurut saya kesehatan itu milik Tuhan. Kadang-kadang kita, wah saya sehat. Begitu ini COVID. Saya pernah lagi sehat-sehatnya tiba-tiba COVID, saya kena COVID. Nggak bisa kerja besok. Itu jelas banget kesehatan itu milik Tuhan, itu bukan saya. Saya berasanya sehat aja, saya OTG, orang tanpa gejala. Itu gitu. Makanya saya selalu nggak kepingin takabur, selalu bilang sehat, insya Allah. Karena kita hanya berusaha untuk bisa sehat. Om di saat eksistensi pelawak-pelawak muda ini kan banyak, kayak tadi juga ada komika juga. Kalau Om Indro sendiri masih sebagai legend tetap gitu, solid nih sama Warkop DKI, nggak bakal pernah tergantikan ya? Enggak bakal. Saya justru mengikuti betul keinginan Warkop. Warkop itu dulu anak muda dan diminta untuk bisa memperhatikan yang muda-muda. Dan itulah sebabnya makanya saya mau jadi juri stand up. Saya bahkan punya konsep bagaimana melahirkan seorang stand up komedi yang baik. Harus dengan teori keaktoran, apa tadi yang saya sebutkan juga gitu ya, bahwa ketika komedian ada di film, dia aktor bukan komedian. Jadi memang ininya beda ya, ilmunya. Dan jujur saya senang banget. Makanya saya suka kadang-kadang juga agak terenyuh, kok Dono Kasino nggak melihat sedemikian hebatnya kemajuan anak-anak sekarang gitu, anak-anak muda gitu. Itu tadi sok nanya padahal dia cuma mau menghibur kita aja, menurut saya itu tadi bercanda aja kan kayak gitu. Gitu. Mereka tuh menurut saya hebat lah, seneng saya nggak percuma saya jadi juri, nggak percuma saya mendorong anak-anak di Paski, Persatuan Seniman Komedi gitu.
benar-benarnya menjadi entertainer ya, nggak sekadar yang susah. Kadang-kadang orang kepengen jadi entertainer, wah itu duitnya banyak nih. Aduh, itu belum ngomong karya udah ngomong duit banyak. Iya. Tapi menurut sendiri bangga nggak sih maksudnya di komedian sekarang itu banyak seperti tadi yang Om Indro bilang kayak mengkritisi banyak pemerintahan dan sebagainya, tapi di embel-embel lainnya mungkin ada ketakutan tersendiri gitu. Seharusnya sih nggak perlu ada ketakutan, tapi nggak tahu ya, Mas Butet udah mulai diancam nih. Iya, betul. Udah, saya nggak ngerti juga. Kok kembali ke zaman saya dulu gitu. Orde Baru kan kami, di Orde Baru tuh kami hancur-hancuran. Tapi ya buktinya Tuhan memberikan kami tetap eksis gitu. Jadi saya masih saya masih yakin lah. Ngono ya ngono kalau orang Jawa, tapi ya orang. Jadi begitu ya begitulah. Tapi jangan gitu-gitu amat lah, gitu loh. Karena ya itu yang saya katakan, ketika kita masih sederhana, maka kita akan peka. Yang sulit kita udah nggak sederhana. Nah, ini jadi lupa segalanya itu loh. Gitu. Anak cucu siapa nih? Anak cucu kita semua apa? Anak cucu sendiri gitu kan. Gitu. Itu yang saya selalu bilang. Jadilah orang yang sederhana karena akan peka. Jadilah orang yang berbudaya karena akan harmoni. Ketika kita mengenal budaya kita mengenal budaya orang kita, bukan berarti kita terpengaruh. Tapi ketika kita mengenal budaya, maka kita sadar akan sebuah harmonisasi. Bagaimana bass kalau main sendirian yang enak. Harus ada organ, harus ada drum, harus ada gitu lah. Kemudian menjadi sebuah yang harmoni. Kunci eksisnya ada nggak? Tahun 2023 seperti apa sih? 2023 sebetulnya adalah buat saya adalah tahun di mana kita diberi untuk berpikir bagaimana kita didera dengan COVID, bagaimana kita didera dan keluar dari itu semua, bagaimana bangsa ini mendapat cobaan yang enggak ya, perpecahan hampir terjadi hanya karena agama, perpecahan hanya terjadi hanya karena suku, dan itu menurut saya krusial lah. Kita harus keluar dari itu. Kita harus kompak sebagai bangsa. Ya, pemimpin boleh berlainan kita cara memilih, tetapi sebagai bangsa kita nggak boleh bermusuhan. Jangan diperbudak oleh pemimpin baru-baru udah mau memecah belah kita, nggak benar. Kita terkenal negara yang gemahripah kita terkenal negara yang budayanya gila-gilaan. Bagaimana kita tetap kompak dengan kemajemukan, kayak hal-hal itu sih sebetulnya 2023. Nah, ujiannya 2024 ini. Ketika itu lulus kita insya Allah kita dapat. Karena orang yang iri terhadap Indonesia dicerminkan dari ini pemimpin-pemimpin kita. Siapa mereka? Maaf nih, kalau buat saya ya, siapa di belakang mereka? Gitu. Jangan salah pilih. Om, tapi ada yang ingin mencapai nggak sih di 2024 itu? Ada proyek apa? Target atau apa? Targetnya 2024 gini ya, ini kan kemarin tahun politik ini begini segala macam. Kalau Anda lihat film kan turun banget, film kan anjlok banget. Saya sih berharap 2024 setelah pemilu film akan kembali normal seperti biasa, nggak ada tekanan ini itu, nggak ada harus izin ini itu, nggak ada seperti Orde Baru. Saya lah yang merasakan Orde Baru ya. Jangan kalian lah, jangan seperti itu. Insya Allah kalau misalnya ini semua terjadi dan kita diridhoi Tuhan, target 2045 kita menjadi negara maju, insya Allah. Karena kini kemajuan ini kan buat kita semua, bukan buat pemerintahnya, mohon maaf, ya kan itu. Jadi makanya kita juga nggak boleh salah memilih. Tapi Om Indro, ada next projectnya ada apa lagi nih setelah ini? Gua harus bocorin. Tipis-tipis nggak ada film atau apa? Tahun kemarin 50 tahun Warkop. Tapi kami belum bikin apa-apa. Insya Allah kami akan bikin di 2024. Entah apa nanti ya. Tapi ketenger atau penanda sebagai 50 tahun kami Warkop.
Warkop lahir tahun 73, bulan September tanggal 23. Ditandai dengan siaran pertama kami, Warkop. Perjuangannya seperti apa sih Om 50 tahun? Waduh, Banyak ya. Menyenangkan, Iya. menyenangkan. Menyenangkan, perjuangan menyenangkan. Kita diancam pernah, mau dibunuh pernah, mau dikasih duit miliaran pernah, kaget-kaget gitu ya kalau. Tapi alhamdulillah kami tetap menempatkan kami sebagai manusia biasa, bukan siapa-siapa, tetap manusia yang sederhana, yang berbudaya. Jadi kalau toh saya mungkin ngomong ini itu, kerangka pikirnya adalah saya kepengen ada harmonisasi, saya kepengen ada kebukaan di antara kita semua. Om, selain Kahada nih kan anak dari almarhum Dono sendiri juga kan sukses di Alhamdulillah. Iya. Ya, Peran itu Dono membanggakan sendiri. saya. Saya kalau ada Dono nih sekarang saya kata-katain tuh, waktu meninggal, beberapa jam sebelum meninggal dia menitipkan, bahkan ada rasa takut buat Mas Dono. Anak gua yang paling gede aja baru masuk mahasiswa, nggak bisa dia megang, karena istrinya udah nggak ada kan, Iya. nggak bisa dia bicara. Ya Allah, bilang lu, adik-adik lu, kakak lu orang hebat semua, dosen segala macam. Tapi saya bilang gitu, Mas, sampean udah haji duluan kan dia. Iya. Sampean percaya Tuhan harusnya lebih dari saya, bahwa Tuhan itu maha pemelihara. Percaya anak-anak ada rezekinya sendiri ada. Dan gini, Mas, aku sih nggak kepengen muluk-muluk. Lu nggak ada, gue tetap hormati orang tua, om, tante, bahkan eyang. Tapi gini, ketika terjadi sesuatu pada anak lu, anak gue, lu dulu nyariin makan buat anak gue, iya kan? Kami kalau nggak bertiga kan nggak ada makan, Iya. harus bertiga kan. Makanya saya selalu istilahnya mereka nyariin makan buat anak saya juga. Dan saya akan teruskan. Kalau terjadi sesuatu, kalau bahasa Jawa, aku cancut. Cancut itu turun tangan. Aku turun tangan. Mereka akan makan sesuai dengan apa yang anak-anak saya makan. Mereka akan sekolah sesuai dengan porsi apa yang anak saya. Itu janji saya. Menyenangkan ya Om yang melihat Oh, sekarang seperti dan itu. ya makanya kalau sekarang masih ada si Dono, nggak percaya sama anak sendiri, anak lo lebih dari lo. Saya mau ngomong kayak gitu, pengen kalau mau tak syukurin ya. Hah, emang lo doang yang pinter, emang lo doang yang dosen, anak lo lebih dari dosen. Dan dunia gitu, bukan lu mah, lu lah maling, bukan UI doang lo. Ini dunia. Iya. Sip, oke, sip. Terima kasih Om. Sama-sama, makasih ya.